Ya, selamat sore Angelo Prana. Ya, ini video pengganti untuk pertemuan hari Kamis. Ya, Kak Riko nggak tahu nih kenapa kalian nggak ngabarin Kak Riko, terus di jamnya, alasan kalian apa ya. Lain kali kalau ada urusan atau ada kegiatan, kabarin Kak Riko ya. Jangan tiba-tiba hilang nggak ada kabar gitu. Jadinya kan pertemuan kita kebuang, diganti dengan video doang. Ya, oke, next time Kak Riko nggak mau ada kabar yang ngambang kayak gitu, harus ada kabar ke Kak Riko ya. Ya, kita akan mulai pembahasan kemarin materi kita FPB dan KPK, ya kita coba lanjut lagi, kita pelan-pelan aja. Ya, ini dari yang biasa ya, jadi KPK FPB itu kan ada yang namanya faktor, ada yang namanya faktorisasi prima, pelipatan, dan seterusnya. Ya, seperti materi di SD, memang di SMP di awal-awal, apalagi materi bilangan bulat itu memang beberapa dan sebagian besar materi SD itu ikut. Ya, jadi kita mulai untuk nomor 1 KPK 2 dan 6. Ya, kita tahu harus mencari kelipatan yang sama ya. 2 dengan 6. Berarti 2 itu kalau perkaliannya ada ke 6 kan? 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 dikali 1 hasilnya 6. Kelipatan terkecil berarti jawabannya memang 6. Faktor persekutuan jadi faktor yang sama di antara 8 dan 18. Jadi kita cari dulu faktor 8, ada 1 dan 8, terus 2 dan 4. Faktor dari 18 juga, 1 dengan 18, ya ini artinya kali ya. 2 dikali 9, 3 dikali 6. Maka faktor persekutuan atau faktor yang sama itu cuma 2, yaitu 1 dan 2. Ya, jawabannya C. Nomor 3, kelipatan dari 5. Nah, kalau kelipatan 5 itu kan hasil perkalian 5 ya. 5 kali 1, 5 kali 2, dan seterusnya. Ya, B dan C udah pasti salah. Ini nggak ada. 1 dan 2 itu salah. Nah, kalau yang A dan D, kira-kira yang mana sih yang benar? Apakah kelipatan itu bisa hasilnya 0 atau enggak? Ya, namanya kelipatan itu mulainya pasti dari angka itu sendiri. Ya, kelipatan 7 misalnya, pasti mulainya dari 7. Kelipatan 13, pasti mulainya dari 13. Nggak ada kelipatan itu dia mundur. Ya, pasti berlanjut, 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 5 tambah 5, 5 tambah 5 lagi, tambah 5 lagi, atau kali 1, kali 2, kali 3, dan seterusnya. Ya, nggak ada dia yang ke belakang. Jadi jawabannya D. Ya, hati-hati di situ, jangan keliru. Oke, kita lanjut. 4 dan 5, FPB dan faktor. FPB, kita harus cari yang pertama dulu, faktorisasi primanya, dari 28, 27. Ya, ini seperti biasa ya. Kalau 32, ini 2 pangkat 2 aja terus nih, 2, 2, 2, 2, 24, 2, 2. Ya, berarti 28, 2 pangkat 2 kali 7, 32, 2 pangkat 5. KPK pasti mencari pangkat yang terbesar, 2 pangkat 5 dan 7. Atau 32, oh FPB ya. Kalau FPB, berarti dia hanya mencari yang sama, yaitu 2 pangkat 2. Adikku baca ini KPK-nya, ke sini langsung. Oke, jadi jawabannya 2 pangkat 2 atau 4. 5. Faktor dari 57. Perkalian berapa yang hasilnya menghasilkan angka 57? Yang pertama pasti 1 dikali 57. Karena dia ganjil, berarti nggak mungkin bisa dibagi 2. Kalau bagi 3, 19. Ya, bagi 5 nggak bisa, bagi 6 nggak ada, 7 dan seterusnya nggak bisa.
Berarti hanya 4 angka ini saja. 1, 3, 19, 57. Ya. 5 ini nggak mungkin ada. Terus yang A, kurang lagi 1 angka, 19, jadi jawabannya B. Oke, lanjut. Nah, ini baru KPK. 36 dan 48. 36 itu 4 kali 9, ya ini Kariko langsung aja. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Terus 48, 16 kali 3, 2 pangkat 4 kali 3. Berarti KPK-nya, yang 2 kita pakai 2 pangkat 4, yang 3 kita pakai 3 pangkat 2. 16 kali 9, hasilnya 954, 144. 7. Ya, ini gampang aja. Yang merupakan kelipatan 9 berarti bilangan yang bisa dibagi 9. Atau hasil perkalian dari 9. Ya, gampang ya. 18. KPK dari 5 dan 7. Kelipatan 5 dan kelipatan 7. Angka yang sama ketemunya di 35. Terus kita lanjut FPB, FPB, dan KPK. Oke, kita FPB dulu dari 100 dan 75. 100 itu 250, 225, 55, terus 75. Kita bisa bagi 3 dulu, 15. 25. 55. 100 itu 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 75. 3 kali 5 pangkat 2. Ya, faktor yang sama adalah 5 pangkat 2. Kita pilih aja salah satu. 25. FPB dan KPK. Dari 12 dan 16. Ya, karena kita lihat dulu kalau FPB, pilihan jawabannya, ada yang sama, angka 4. Ya, daripada kita cari FPB 2 kali, mending kita lihat yang KPK-nya aja. Nah, KPK kan beda-beda semua nih, ya. Kita coba cari KPK. 12 itu 3 kali 4, jadi 2 pangkat 2 kali 3. 16, 4 kali 4 atau 2 pangkat 4. Maka KPK-nya 2 pangkat 4 kali 3. 16 kali 3, 48. Ya, KPK yang 48 adalah B. Nggak perlu cari FPB, karena FPB-nya, KPK-nya pasti beda-beda. Jadi nggak mungkin ada jawaban yang double. Ya. Kecuali di sini 48 juga. Ya, 3 dan 48. Itu baru kita cari FPB-nya. Oke. Itu trik buat nggak lama-lama ya di pilihan ganda. Karena ini kan soalnya banyak dan kalian harus menghitung, itu memakan waktu biasanya. Oke, nomor 11 soal cerita. Mengunjungi perpustakaan 3 hari sekali, terus ini 4 hari sekali, tanggal 20 Mei, bersama lagi pada tanggal. Nah, ini soal cerita, ya seperti Kak Riko udah pernah jelasin, lihat kata kunci dari soal cerita itu, apakah mencari FPB atau KPK. Biasanya untuk yang hari, titik-titik hari sekali, titik-titik hari sekali. Dan ada bersamaan lagi, ya itu pasti dia mencari KPK. KPK dari 3 dan 4, berarti kelipatan 3 dan kelipatan 4 yang sama adalah 12. Jadi, kita hitung 12 hari dari mereka awalnya di tanggal 20 Mei. Berarti 20 Mei ditambah 12, 32. Nah, nggak mungkin kan 32 itu ada tanggal 32 Mei. Mei itu cuma ada sampai 31. Berarti 32-nya dikurangi 31. Sisa 1 masuk ke bulan berikutnya, yaitu Juni.
Jadi jawabannya 1 Juni. Nomor 12. Jika setiap orang menerima berapa orang yang menerima bantuan? Ya, ini juga soal cerita yang kita harus cari kata kuncinya adalah sama banyak dan merata atau sama rata. Ya, di situ kata kuncinya. Jadi kita cari FPB dari 96, 80, dan 64. Ya, kita cari pelan-pelan. 96 itu 48, 2 bagi 48, 2, 24, 2, 12, 26, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 kali 3. Benar ya? 32 kali 3 ya. Terus 80, 40, 20, 10, 5. 2 pangkat 4 kali 5. Terus kalau 64, ya tadi kalau 32 itu kan 2 pangkat 5. Kalau 32 dikali 2 itu 64. Berarti untuk 64 itu 2 pangkat 6. FPB berarti lihat faktor yang sama adalah angka 2. Dengan pangkat paling kecil antara pangkat 5, pangkat 4, pangkat 6, ya pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Ya, jadi jawabannya D. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Ya, ini lagi ada titik-titik hari sekali, titik-titik hari sekali, terus berenang lagi atau bersama lagi atau tanggal, itu pasti dia KPK ya. Ini ada 3 ya. Jadi ada 10, 15, dan 20. 10 itu faktorisasi pelimanya 2 kali 5. 15, 3 kali 5. 20 itu 2 pangkat 2 kali 5. Ya, kita mencari KPK. Berarti kalau 2 itu kan kita pakainya yang 2 pangkat 2. 3 masuk. 5 pilih 1 aja. Berarti 12 kali 5. KPK-nya 60. Ya, 60 hari ditambah ke tanggal 20 Februari 2022. Kalau Februari itu kan sampai tanggal 28 aja. Ya. Berarti 60-nya dikurangi sampai habis tanggal dari 20 Februarinya. Dan ini bukan tahun kabisat ya. Jadi jumlahnya tetap 28. 60 kita kurangi 8 dulu. Ya, biar Februarinya habis, sisa 52. Masuk ke bulan Maret. Ya. Maret juga nggak mungkin ada sampai tanggal 52. Maret itu ada 31 hari, kita kurangi. 2 kurang 1, 1. 5 kurang 3, 2. Ya. 60 kurang 8, oh benar kok. Ya, 31 masuk ke 21, ini bulan April. 2022 itu 4, ya. Bukan tahun kabisat sih. 21 April harusnya ya. Oke, kalau di sini nggak ada jawabannya, nggak apa-apa. Yang penting jawabannya kalian benar, cara menjawabnya juga benar. Ya. Nomor 14. Oke, soal cerita lagi. Lihat, perhatikan kalimat
jumlah yang sama. Berarti kita cari FPB-nya. Ya, ini gampang aja sebenarnya kalau udah puluhan-puluhan kayak gini. Ya, 10, 20, 30. Berarti kita bisa cari, kalau FPB ya, cara gampangnya, dari pilihan jawaban ini, yang mana yang sama-sama bisa dibagi dengan angka yang paling besar berarti. Misalkan bagi 5. Ya, mereka memang bisa sama-sama dibagi 5 semua. Tapi apakah ada angka yang lebih besar lagi? 10. 10 bagi 10 bisa, bagi 20 bagi 10 bisa, 30 bagi 10 bisa juga. Oke. Kalau 15, 10 bagi 15 nggak mungkin. 20, 10 bagi 20 nggak mungkin. Jadi jawabannya B. Ya, kalau ada pilihan jawaban ya gampangnya kayak gitu. Nomor 15, ya ini tanggal lagi. Setiap 4 hari, setiap 6 hari, setiap 8 hari. Kalau misalkan dia angkanya itu satuan kayak gini, langsung aja kira-kirain atau cari kelipatan yang angkanya sama. Dia ketemunya di angka berapa? 4 dengan 6 kan bisa ketemu di angka 24. Ya. Di angka 12 juga bisa, tapi 8 nggak bisa ke 12. Nggak ada kelipatan 8 itu 12. Kalau 24, 4 bisa, 6 bisa, 8 juga bisa. Berarti KPK-nya adalah 24. Pertama mereka di 1 Januari, tinggal ditambahkan 24 hari setelahnya, jadi 25 Januari. Oke, lanjut. Nomor 16. Nah, ini tentang waktu. Waktu juga bisa ya. Bersamaan lagi, ya berarti itu KPK ya. Atau titik-titik sekali, itu juga termasuk KPK. KPK dari 8, 12, dan 4. 4 dan 8 ini bisa ketemu di 24, bisa ketemu di 32. Kalau 32, 12 nggak bisa, berarti 24 ya. Ketiga lampu pada pukul 10, bersama lagi untuk kedua kalinya pukul. Berarti kita tinggal tambahin 24 menit dari jam 10. Ya, 10.24. Nomor 17. Memberikan 24 buah dan 36 pensil. Nah, ini lagi ada kata sama banyak. Ya. Sama banyak berarti kita mencari FPB dari 24 dan 36. 24 itu 8 kali 3, berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 3, terus 36. Tadi kita juga udah hitung 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, 4 kali 9. Maka FPB-nya 2 pangkat 2 dan 3 adalah 4 kali 3, 12. Oke. Nomor 18, ya ini angkanya agak besar. Sama banyak lagi ada ya. Kata sama banyak berarti kita harus mencari FPB-nya. Jadi 280. Nah, ini kita coba. 140, 70, 5, 5, dan 7. 450, 2, 225, terus 3, 75, 3 lagi 25, 5, 5. 500, 2, 250, 2, 125,
Terus 125 ini kan pasti 5 pangkat 3 ya. Oke, 280 itu 2 pangkat 3 kali 5 kali 7. Ini 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Terus 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Faktor yang sama adalah 2 dan 5. Berarti 3 kita nggak pakai, 7 kita nggak pakai, karena mencari FPB. Yang paling kecil untuk 2 yaitu ya 2 pangkat 1. Dan untuk 5 yaitu 5. 5 pangkat 1. Jadi 2 kali 5 adalah 10. Oke, 19 dan 20. Masing-masing. Nah, ini lagi ada kata sama besar. Sama besar berarti kita harus mencari FPB lagi. 18 dan 30. Cuma 2 ya. 18, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, sorry. 2 kali 9, 30. Aduh, nggak bisa nulis. Bentar ya. Kita mulai lagi. Tadi nge-hang, jadi Kak Riko pindah room dulu sebentar. Ya, 18, kita lanjutkan. Itu 2 kali 3 pangkat 2. Kalau 30, 2 kali 3 kali 5. Faktor yang sama itu 2 dan 3, mencari FPB, berarti cari yang paling kecil, 2, dan di antara 3 dan 3 pangkat 2, yaitu 3. 2 kali 3, 6. Nomor 20, dan titik-titik hari sekali, titik-titik hari sekali. Nah, ini dia pakai hari ya. Kalau tadi pakai tanggal, sekarang pakai hari aja. Terus dia berangkat bersama pada hari Selasa. Berarti berikutnya, mereka ketemu hari apa lagi? Nah, di sini nggak ada tanggal nih. Gimana caranya kita cari? Ya, tetap kita akan mencari KPK-nya dulu. Dari 4 dan 6, kelipatan yang sama dari 4 dan 6 adalah 12. Ya, 12 hari, berarti 12 hari setelah hari Selasa. Ya, kalian bisa hitung aja. Kalau ini kan dikit ya. Hitung aja sampai 12 hari ke depan, hari apa yang muncul. Nah, tapi kalau misalkan ini 120 hari kayak gitu gimana? Masa kalian mau ngitung sampai 120? Ya. Jadi kita lebih gampang karena 1 minggu itu ada 7 hari, dan hari kita kan memang muter-muter gitu aja. Habis hari Minggu, balik lagi ke Senin. Terus Senin sampai Minggu, balik lagi ke Senin ya. Jadi kita coba bagi 7. Karena ada 7 hari, kita bagi 7. Yang mendekati itu kali 1, berarti kurangi 7, 5. Sisa 5 hari. Maksudnya gimana? Ya, kalau dia sisa 5 hari, berarti sudah berbalik dia 1 kali, atau ketemu lagi dia 1 minggu. Nah, sudah habis 7 hari, ditambah lagi 5 hari setelah hari Selasa. Kita hitung dari Selasa, habis Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, 5 hari setelah hari Selasa adalah hari Minggu. Nah, jawabannya A. Oke. Nah, kita masuk ke soal cerita. Ya, di sini nggak ada pilihan jawaban lagi, tapi soal cerita. Nah, Kak Riko coba minta Prana dan Angelo, ya, berdasarkan latihan-latihan soal tadi yang Kak Riko juga sudah jelaskan, coba kalian kerjakan 5 soal ini saja. Ya, Kak Riko bantu kalian harus mencari apa atau kata kuncinya itu di mana. Ya. Nomor 21 ada kata sama banyak. Ya, kalian tahulah harus mencari apanya ya. Terus nomor 22 ada titik-titik, ada waktu. Ya.
Terus bersama lagi, ya, itu mencari apa? Yang nomor 23, ada setiap 6 hari, setiap 8 hari, bersamaan lagi. Ya, mencari apa itu? Nomor 24, ada 60 buah. Ini tetangganya sama banyak. Lagi ya. Kalau sama banyak, itu apa? Terus ada 15, ini menerima jumlah yang sama. Mencari apa ya? Oke, coba itu dikerjakan, dicari jawabannya. Pertemuan berikutnya, Kak Riko tanyakan, kalian harus sudah ada jawabannya. Oke, itu saja untuk hari ini. Ingat pesan-pesan Kak Riko, kalau ada berhalangan atau ada kegiatan, tolong cepat kabari Kak Riko ya. Minimal Hamin sehari, ya kalau bisa, atau sebelum jam les lah, ya biar Kak Riko bisa atur waktu. Buat kalian juga, salah satu mungkin nggak bisa, kita bisa atur, apakah harus ganti hari atau bagaimana. Ya kalau kayak gini kan, udah sesuai peraturan, mau nggak mau kalian nggak ada kabar, Kak Riko tag, Kak Riko chat personal juga nggak ada kabar, ya. Jadi udah kelewat banyak waktunya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan kalian ya. Dadah.